Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, NIM 4121037 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, asal dari Pekalongan. Di sini saya akan membuat video resum terkait sosialisasi pembelajaran mahasiswa baru IAIN Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, ada resum kefebian dan keprodian, yang dimana dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan, serta prodi yang saya ambil yaitu Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI adalah fakultas yang ada di kampus IAIN Pekalongan yang memiliki 3 program studi, yaitu Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, serta Perbankan Syariah. Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006 yang pada saat itu masih berstatus STAIN Pekalongan. Adapun visi ekonomi syariah yaitu menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional. Adapun misi program studi ekonomi syariah yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah. Yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola pembangunan serta profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivilis, akademika, dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari uji ekonomi syariah yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan ke Indonesia melalui pengkajian dan riset ilmiah. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah, serta terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivilis, akademika, dan pemangku kepentingan. Saat ini, program studi ekonomi syariah terakreditasi B. Beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah sebesar 130 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Nah, itu dia tadi seputar kefebian dan keprodian yang saya masuki di kampus IAIN Pekalongan ini. Setelah itu, saya akan memberitahu tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani, etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih, dan kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Ada beberapa model strategi dalam belajar. Yang pertama, strategi belajar visual,
yaitu dengan cara memahami gambar-gambar, peta, grafik, kemudian visualisasikan materi yang terpikirkan dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, dan membuat catatan semenarik mungkin. Yang kedua, strategi belajar auditori, yaitu dengan cara mendengarkan baik-baik penjelasan dosen sehingga bisa dipahami dengan baik, menerangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, serta gunakan nada lagu untuk mengingatnya. Yang ketiga, ada strategi belajar kinestik, yang dimana kita belajar dengan anggota tubuh, perbanyak latihan soal, dan menulis poin-poin yang telah diajarkan. Yang keempat, yaitu strategi belajar kelompok. Caranya, memilih teman belajar yang cocok sehingga kita nyaman dalam proses belajar, saling banding catatan, tanya jawab pekerjaan, dan belajar rutin. Yang kelima, strategi belajar sendiri atau mandiri. Di situ kita belajar literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilihlah tempat belajar yang tenang dan berdiskusilah dengan orang lain. Selain strategi belajar, ada juga kiat membaca efektif, yaitu yang pertama menyimak dan membuat catatan aktif. Strategi menyimak yaitu mengusahakan jaga kontak mata aktif di kelas baik secara offline maupun online. Gunakan kesempatan untuk bertanya kepada dosen dan fokus dengarkan baik apa yang diterangkan oleh dosen. Yang kedua, ada strategi menghadapi ujian. Untuk persiapan ujian sendiri, kita menyediakan cukup waktu belajar, kemudian belajar kelompok, dan mengetahui spesifikasi ujian. Kemudian mendapatkan atau yang dimaksud dengan menyiapkan sumber-sumber penting. Kemudian saat menjalani ujian, kita mengerjakan soal yang mudah dahulu. Kemudian jawab sesuai pertanyaan. Setelah ujian selesai, periksalah jawabannya agar benar. Berikutnya, ada kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Apa sih pengertian menulis? Menulis itu menyajikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Yang pertama, mempercayai benda-benda gaib seperti animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filosofis, contohnya hukum gravitasi. Selanjutnya ada trial dan error atau yang disebut dengan uji coba. Kemudian mencari kebenaran dari tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Kemudian melakukan penelitian atau research yang merupakan hal paling penting. Penelitian atau research bisa dimaknai untuk mencari kebenaran dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah seperti jujur, objektif, dan sistematif. Kemudian menjadikan penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan peneliti ada observasi, wawancara, dan kuesioner untuk memperoleh data. Dari hasil data tadi diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya. Selanjutnya kita akan mengetahui bentuk-bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis ada makalah, artikel, skripsi, ada pada program sarjana, tesis pada program magister, dan disertasi pada program doktor. Banyak sekali yang bingung menemukan ide menulis. Berikut caranya, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan seperti mengamati kegiatan masyarakat, kemudian membaca dari berbagai media seperti koran, medsos, dan lain-lain. Serta yang terakhir ada diskusi persoalan yang fenomenal dan aktual. Menulis merupakan keterampilan. Mengapa demikian? Karena rajin berlatih, menggunakan reference management, mengajukan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Ngomong-ngomong soal plagiat, bagaimana sih cara menghindarinya? Yang pertama ada keyword, yang artinya jika mengambil kata atau kalimat punya orang diberi tanda kutip. Yang kedua, paraphrase, yaitu mengutip kalimat orang lain namun diubah dengan bahasa sendiri. Yang ketiga ada summarized, yaitu meringkas dengan gaya bahasa sendiri. Tulisan yang baik
diawali dengan paragraf yang baik. Misal, ide pokok yang ada harus satu, agar pembaca tidak bingung. Kemudian, paragraf yang disusun tersambung dengan paragraf-paragraf yang lain. Kemudian, juga relevan. Paragraf-paragraf tersebut menyambung dengan ide pokok. Cara-cara menulis paragraf yang baik yaitu dengan satu topik, sentence atau statement, dua supporting idea atau data, ketiga adding details atau contoh dan referensi, dan keempat ada concluding sentence. Kemudian materi berikutnya adalah etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh elektualitas, namun ada komponen lain seperti spiritual, yaitu keimanan terhadap Sang Pencipta dan juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan berkomunikasi yang ditentukan oleh pengetahuan tentang kita menjalin komunikasi. Ketika kita memasuki dunia perkuliahan, kita akan berhadapan dengan banyak orang yang berbeda adat dan kebiasaannya. Kita membutuhkan untuk beradaptasi dengan orang sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya etika. Etika mengajarkan kita budi pekerti, sopan santun, melakukan perbuatan yang baik, dan menghindari tindakan yang dianggap mengganggu sekitar. Kita perlu berperilaku yang baik menurut prinsip bahwa kita seorang muslim. Etika kita bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki etika, seperti etika berkomunikasi dan berbusana. Dalam berkomunikasi, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, saat kita hendak ke kampus, kita juga harus berpakaian yang sopan, dan yang paling penting adalah menutup aurat. Berpakaian sopan di lingkungan kampus dan menjunjung nilai tinggi kesopanan. Berikut adalah etika mahasiswa yang harus diperhatikan dalam lingkungan kampus. Yang pertama, etika pergaulan, seperti berpakaian sopan dan bersepatu di lingkungan kampus. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Yang kedua ada etika pergaulan di luar kampus, seperti bertutur kata yang baik dan menjadi contoh yang baik. Yang ketiga ada etika mahasiswa dengan dosen, seperti bertutur kata sopan, biasakan memberi salam dan berjabat tangan. Kemudian yang terakhir ada etika mahasiswa sesama mahasiswa, seperti hindari ucapan yang merendahkan teman, jangan mengolok-olok teman, dan yang paling penting, menghargai pendapat teman. Nah, untuk selanjutnya ada sedikit resum tentang salah satu Ormawa FEBI yang bisa kita ikuti sesuai minat bakat mahasiswa baru IAIN Pekalongan. Ormawa yang dimaksud ialah UKM KSPMS. Salah satu UKM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa yang suka saham. Tapi sebelum itu, apa sih KSPMS itu? KSPMS adalah kelompok studi pasar modal syariah. Adapun visi dan misi UKM KSPMS antara lain. Yang pertama, visinya transformasi dan optimalisasi diri menuju KSPMS berprestasi berdasarkan pengetahuan dan tata kelola organisasi yang baik. Misinya yaitu menjadikan anggota KSPMS unggul dalam bidang pasar modal syariah, baik secara praktek maupun literasi, dan menjadikan tahun ini sebagai langkah lanjutan periode sebelumnya dalam meletakkan pondasi untuk mewujudkan UKM KSPMS yang lebih berprestasi, maju, dan berakhlakul karimah. Di dalam UKM ini, kita diajarkan tentang mengelola saham, investasi, dan kegiatan menarik lainnya. Ini cocok banget loh buat mahasiswa yang ingin jadi investor muda. Ayo gabung! Sekian dari saya terkait resumen yang saya buat. Maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah.
wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.